Bismillahirrahmanirrahim. Maupun jin dan penyakit yang lainnya adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah rahmatullah? Sebab kita manusia ini adalah orang yang selalu terjatuh dalam perkara maksiat dan dosa. Kita adalah manusia yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan tanpa terkecuali jamaah rahmatullah. Sehingga Syekh Abdul Razak mengatakan, fa inna min asbabi tasallutil a'da 'alal 'abdi wa idahim lahu thunubuhu wa ma'asiyahu. Oleh karenanya, di antara sebab seseorang itu mendapatkan berbagai macam musibah, bencana, bahkan penyakit sihir dan ain, disebabkan karena dosa-dosa maksiat yang mereka lakukan. Dan kalau kita ingin menghitung dosa tak, sangat banyak. Dosa melihat sesuatu yang haram, dosa mulut yang senantiasa menggibah, menceritakan kejelekan orang lain padahal kejelekannya banyak juga. Dosa namimah, mengadu domba. Dosa merendahkan, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Dosa tangan dengan mudah memukul. Dosa kaki yang berjalan kepada tempat-tempat maksiat. Oleh karenanya Allah mengingatkan, mungkin kita ditimpa musibah, mungkin kita mendapatkan berbagai macam penyakit yang tidak kunjung sembuh. Maka coba bercermin, boleh jadi semua penyakit ini diakibatkan karena dosa yang kita lakukan. Apakah dosa yang terang-terangan maupun dosa sembunyi? Dan kebanyakan dosa yang kita lakukan adalah dosa yang sembunyi. Karena pasti kita malu secara terang-terangan. Apakah dosa dengan manusia, terlebih lagi dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan hal ini Allah ingatkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-30. Allah mengingatkan kepada kita semuanya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Coba lihat jamaah rahmatullah, sangat indah ayat ini. Apa saja yang menimpa kepadamu berupa keburukan, berupa kejelekan, jangan pernah salahkan orang lain. Oh ya, kapan? Karena kata Allah, boleh jadi musibah yang menimpa kepadamu karena disebabkan ulah tanganmu sendiri. Karena dosamu sendiri. Banyaknya dosa yang kau lakukan. Mungkin kita bertanya, Ustaz, kenapa rezeki saya semakin jauh? Rezeki saya semakin sempit. Keluarga saya, istri saya tidak menghormati saya. Ya boleh jadi karena maksiat dan dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Kita kalau ingin mengetahui kita ini pendosa atau tidak, maka lihat sikap keluarga kita. Itu bisa tercermin. Mungkin anak kita suka membantah karena dosa kita. Mungkin istri kita membangkang karena dosa tak. Mungkin kita sembunyi-sembunyi tapi tidak bisa disembunyikan di hadapan Allah. Makanya orang-orang soleh sebelum kita mengatakan, sesungguhnya kami bisa mengetahui kita berbuat dosa di antaranya adalah dengan melihat hewan tunggangan saja. Hewan tunggangan kalau tidak nurut atau dia suka menyakiti majikannya, maka boleh jadi hewan tersebut tidak menyukai tuannya disebabkan karena tuannya melakukan maksiat dan dosa. Sehingga alangkah indahnya dalam ayat ini Allah senantiasa mengembalikan semua musibah itu kepada diri manusia. Coba lihat dosa apa yang telah kita lakukan. Dan boleh jadi jamaah rahmatullah, dosa yang pernah kita lakukan kita sudah lupakan. Bertahun-tahun kita pernah lalui. Bertahun-tahun kita pernah tidak sangka, ternyata Allah baru balas sekarang. Oleh karenanya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ada sebuah perkataan beliau yang sangat luar biasa. Beliau kemudian mengatakan, hendaknya orang itu jangan pernah merasa aman dengan dosa yang dia lakukan. Sebab dia tidak pernah tahu kapan Allah membalas dosanya. Inilah zaman rahmatullah.
Betapa indahnya ketika kita ditimpa musibah, cepat-cepat beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jangan sebagian manusia sudah ditimpa musibah masih melakukan maksiat dan dosa. Ya banyak di antara kaum muslimin sudah ditimpa tsunami, sudah ditimpa bencana alam gempa bumi, angin ribut, kemudian mereka melakukan kesyirikan untuk menghilangkan musibah tersebut. Salah Anda. Justru dengan melakukan kesyirikan, misalnya potong sapi, potong kerbau, panggil dukun, panggil orang yang pintar baca-baca, bukannya merontokkan musibah, justru menambah musibah yang lebih besar. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, jangan menghilangkan musibah di atas musibah yang lebih besar. Kalau Anda ditimpa musibah, cepat istighfar dan bertobat kepada Allah. Dan jangan menunda-nunda taubat tersebut. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak mengatakan, "Walidzalika kanat taubatu ila Allah minadz dzunubi sababan 'aziman lil ilaji al-isqami wal adwa." Oleh karenanya, di antara sebab yang paling besar untuk kita semuanya yang ditimpa musibah, bencana, penyakit, kalau kita ditimpa musibah, cepat-cepat beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti di antara manusia, kalau sakit cepat-cepat ke dokter. Kalau ditimpa musibah, cepat-cepat datangi dukun. Salah. Kalau kita ditimpa musibah, penyakit, langsung kembalikan. Oh, boleh jadi karena dosa saya. Boleh jadi karena maksiat saya. Saya mungkin pernah menampar orang. Atau saya dulu pernah mengambil haknya orang lain. Maka dikembalikan semuanya. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mungkin di antara kita sering terjatuh dalam perkara maksiat. Mungkin di antara kita sering melakukan sebuah perkara dosa. Bagaimana saya Ustaz? Saya bertobat tapi sering terjatuh dalam maksiat itu. Bertobat terjatuh lagi. Dikatakan oleh para ulama, hendaknya orang ketika dia bertobat, benar-benar dia bertobat kepada Allah. Jangan dia taubat-taubat sambal. Apa artinya taubat sambal? Dimakan sesaat pedas, sebentar hilang. Kita bertaubat sesaat, terjatuh lagi. Tapi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kata para ulama, ketika kita sering terjatuh dalam perkara maksiat, bukan berarti merekomendasi, ya. Karena hati-hati, innamal a'malu bil khawatim. Orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau terbiasa kita membaca Quran, mudah-mudahan kita meninggal dalam membaca Quran. Kalau kita terbiasa untuk qiyamul lail, mudah-mudahan kita meninggal di atas qiyamul lail. Kalau orang terbiasa berzina, hati-hati. Hati-hati. Terbiasa main domi sambil berjudi, jangan sampai double cide ni besok nyawata. Dan jangan sampai kita dalam keadaan meminum khamar. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak sholat. Jangan sampai kita meninggal dicabut nyawata dalam keadaan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya lupa, dalam surah Asy-Syu'ara ini mengatakan wa ya'fu an katsir. Andaikan Allah mengazab semua dosa, maka tidak tersisa untuk kita kecuali kematian yang buruk. Karena Allah mengatakan, Allah menghukum sebagian dosa, namun yang besar Allah maafkan kalau kita bertobat. Andaikan Allah ingin mengazab semua dosa kita, Masya Allah, selesai semuanya, selesai urusan, tidak akan tersisa dari kita kecuali kebinasaan. Tetapi rahmatnya Allah bagi orang beriman, Allah katakan wa ya'fu an katsir, tapi aku maafkan yang lebih banyak lagi daripada hukuman yang aku berikan kepadamu. Coba lihat zaman Rasulullah, bagaimana ayat ini sangat luar biasa. Ketika orang mukmin ditimpa musibah, kembalikan kepada dosanya. Cepat bertobat dan beristighfar kepada Allah. Dan itu pun Allah hanya menghukum sebagian dosa kita. Kita sudah luar biasa sakitnya. Kita sudah kepayahan dengan penyakit tersebut.
Misalnya kita ditimpa musibah tsunami, naudzubillah, gempa bumi, itu baru sekian kecil Allah balas. Bagaimana kalau Allah ingin mengisap semua dosa-dosa tak? Dan bukan satu orang manusia yang berbuat dosa, satu kampung yang berbuat dosa. Dan masing-masing kita di masjid ini kita pendosa. Tanpa terkecuali zaman rahmatullah. Apatah lagi yang di luar. Andaikan Allah ingin mengazab semua dosa-dosa manusia, tidak ada yang tersisa di masjid ini. Tidak ada yang tersisa di satu buah kampung, di sebuah negeri. Akan tetapi Allah memaafkan dosa yang lebih banyak kalau kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, Allah sangat mencintai hambanya yang senantiasa mengakui dosa-dosanya. Berbeda kalau kita mengakui dosa di hadapan manusia. Misalnya kita mengatakan, minta maaf Pak Di, tadi malam saya ambil ayam tak? Saya potong dengan teman, minum tuak lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin dia akan marah. Tetapi Allah, ketika kita datang kepada Allah, di malam harinya, di siang harinya, ketika kita dikala sendiri, kita menangis, mengakui dosa-dosa kita, Allah mencintai hamba seperti itu. Bahkan zaman rahmatullah, di antara zikir yang utama, yang paling hebat, yang paling dahsyat, adalah mengucapkan Allahumma anta rabbi. Ya Rabb, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani. Engkau telah menciptakan aku. Kita akui. Karena banyak di luar sana manusia yang tidak mengakui Allah. Banyak manusia yang kufur nikmat. Diberikan rezeki, dia mengatakan semua rezeki ini datang dari sisiku saja. Dia seolah-olah menafikan kehebatan Allah. Seolah-olah Allah tidak pernah memberikan dia rezeki. Khalaqtani, Engkau adalah penciptaku ya Rabb. Wa ana abduk, dan saya ini adalah hambamu. Atani pak jari. Wa ana ala ahdik wa wa'dik, dan saya berada di atas ketetapanmu. Abu'u laka bidzambi, aku akui kesalahanku ya Allah. Allah mencintai hamba yang suka mengakui kesalahannya. Karena banyak hamba kalau bermaksiat dia tidak akui dosanya. Enteng-enteng saja dia melakukan dosa. Coba lihat para sahabat. Di antaranya mungkin perkataannya Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, saya lupa. Beliau kemudian mengatakan, kami dahulu melihat dosa yang kecil itu seperti gunung yang akan seperti sebuah batu yang besar yang akan menimpa kami. Itu dosa kecil. Adapun orang di sekarang ini, dia melihat dosa besar hanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dengan mudahnya dia hempaskan lalat itu. Apa artinya? Orang dahulu menganggap dosa kecil itu dosa besar, sementara orang di zaman kita sekarang ini, dosa besar dianggap yang kecil. Inilah zaman rahmatullah, bahayanya orang merasa nikmat dengan dosa yang dia lakukan. Na'udzubillah. Merasa enteng membicarakan orang lain. Merasa mudah ngambil uangnya orang, ngutang, tidak bayar. Tidak boleh, hati-hati. Ngutang itu diantara perkara besar. Jangan main-main. Kalau anda punya utang, tidak berniat bayar, hati-hati. Bahkan Nabi SAW pernah diperhadapkan beliau, ada orang yang sahabat yang meninggal. Maka Nabi SAW tanya, apakah sahabat ini ada utangnya atau tidak? Maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, orang ini ada utangnya. Sekian-sekian, besar utangnya. Maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak mau solati sampai utangnya terlepaskan. Dan siapa yang ingin menanggung utangnya? Coba lihat zaman rahmatullah. Jangan pernah kemudian kita menyepelekan dosa. Sehingga dikatakan, tidak ada dosa kecil, di mana dosa kecil ini selalu dilakukan. Artinya apa? Walaupun dosa kecil, tapi kalau sering dilakukan, dia akan menjadi dosa yang besar. Hati-hati. Jangan sampai dosa inilah yang membuat hidup kita melarat. Jangan sampai dosa inilah yang mendatangkan penyakit demi penyakit. Dan di antara penyakit yang paling bahaya adalah penyakit hati. Hasad, dendam, marah, emosional. Jangan. Orang beriman itu, kata Nabi SAW, dia senantiasa tazkiyatun nufus, membersihkan jiwanya. Jangan sholat, tapi anda masih marah dengan kaum muslimin. Jangan anda sholat, tapi suka menipu. Jangan anda sholat, tapi suka melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Karena orang beriman itu,
Semakin beriman dia, semakin baik akhlaknya. Orang beriman itu semakin bertambah ilmunya, semakin tawaddu dia, semakin bagus tutur katanya, semakin berjalan di atas akhlak yang mulia. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kemudian semakin berilmu tapi semakin bengis, semakin suka menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, selalu merendahkan kaum muslimin, selalu menggibah kaum muslimin. Hati-hati jamaah Allah. Jangan sampai perkara inilah yang menghalangi kita kebaikan demi kebaikan. Karena ada orang sombong dengan ilmunya, ada orang sombong dengan kekayaannya, ada sombong dengan jabatannya. Hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah mencium bau surga orang yang ada di dalam dirinya sifat kesombongan. Dan sifat kesombongan yang paling besar itu dua. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran. Hati-hati. Kalau sudah datang Quran dan Sunnah, jangan kemudian cari alasan, oh kan begini, oh kan begitu. Tidak boleh. Kalau sudah datang Quran dan Sunnah, harus dijalankan dengan baik. Karena Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang datang dari Rasulmu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi-mu tinggalkan. Jangan kita beragama sesuai dengan hawa nafsu kita. Jangan kita beragama sesuai dengan akal kita. Jangan. Jangan Allah. Sebab agama ini bukan warisan dari ustadz, bukan warisan dari kiai. Ketika kita beragama, berjalan di atas Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas yang lainnya. Kemudian kesombongan yang kedua adalah wa ghamtun nas, suka merendahkan manusia. Mentang-mentang dia kaya, dia pandang sebelah mata orang. Mentang-mentang dia pejabat, dia remehkan orang lain. Tidak boleh. Karena boleh jadi orang yang pertama kali masuk surga adalah orang fakir. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, ittala'tu fil jannah wa ra'aitu aktsaruha al-fuqara. Saya melihat surga. Saya diperjalankan oleh Allah menuju surga. Dan saya banyak melihat orang yang banyak masuk surga itu adalah orang-orang fakir dan miskin. Jangan pernah merendahkan orang fakir. Boleh jadi yang meminta-minta di luar itu, itulah yang pertama kali masuk surga. Boleh jadi orang saudara kita yang papa, yang miskin, yang tidak memiliki kelebihan seperti kita punyai, mereka lah yang mendahului kita masuk surga. Karena orang kaya itu akan tertahan nanti di yaumul hisab. Semua hartanya akan diperhitungkan Allah. Ditanya, min aina iktasaba wa fima anfaqah. Siapkan jawaban untuk harta tak. Mobil tak itu akan ditanya, min aina iktasaba. Dari mana kau dapatkan fulus untuk beli itu mobil? Oh, dari korupsi. Hati-hati, habis. Wa fima anfaqah. Dan kemana kamu belanjakan hartamu? Oleh karenanya jamaah Allah, sebelum anda meninggal, siapkan semua jawaban untuk semua harta yang telah kita tinggalkan. Rumah mewah kita, itu siapkan jawabannya nanti. Batakonya dari mana? Semennya dari mana wannya? Pasirnya dari mana? Jendelanya dari mana wannya? Ribet. Makanya dikatakan harta itu tidak ada kebaikannya. Halalnya akan dihisab, walaupun halal itu akan dihisab oleh Allah, dan dua hisabnya apa? Dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan, itu kalau halal. Adapun yang haramnya langsung dieksekusi oleh Allah. Ditanya dulu, dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan, kemudian ditambah dengan hisab yang sangat pedih. Nabi SAW mengatakan, harta yang haram dari yang masuk ke dalam tubuhmu, tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali neraka. Oleh karenanya ada seorang sahabat yang memiliki kebun kurma. Suatu ketika perang berkecamuk, butuh dana yang banyak untuk berperang, membelikan pedang, membelikan kuda. Maka Nabi SAW memberikan motivasi para sahabat
untuk bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah. Di antara sahabat dia mengatakan, ya Rasulullah, saya lupa Abdullah bin Umar atau Amr bin Al-As, saya lupa sahabat itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya kebun kurma kecuali di Madinah ini yang paling terkenal, paling baik buahnya. Dan ini adalah mata pencaharian saya yang paling utama, yang saya berikan nafkah istri dan anak saya. Hari ini saya infakkan di jalan Allah, saya jual di jalan Allah. Coba bayangkan, kebun kurma yang paling bagus, yang paling subur, yang paling dia cintai, yang menopang hidupnya, dia infakkan di jalan Allah. Kemudian dia pulang ke kebunnya. Dia melihat istri dan anaknya berada di kebun. Anaknya sementara memakan kurma. Maka sahabat ini berteriak, wahai anakku, keluarkan apa yang ada di mulutmu. Karena sesungguhnya kebun kurma ini bukan milik kita lagi. Aku telah jual untuk Allah dan Rasulnya. Maka tidak halal bagi kalian memakan sebiji kurma pun dalam kebun kurma ini. Maka keluarlah wahai istri dan anakku. Coba lihat. Bahkan Umar ibn Khattab pernah memakan sesuatu dan dia tanya, dari mana asalnya ini? Tidak ditahu. Dia kembali keluarkan dari mulutnya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya tidak ada yang bisa membersihkan dan merontokkan harta yang haram yang masuk dalam tubuh kita kecuali neraka Allah. Maka bagaimana dengan harta korupsi yang telah kita ambil selama ini? Yang kita berdoa, ya Rabb, jadikan jadikan anak saya anak soleh, narkoba. Karena boleh jadi mereka tumbuh besar dari harta yang korupsi, harta yang dirampas. Hati-hati PNS. Jam kantor jam 7.30. Anda masuk jam 7.40, korupsi Anda. Tidak halal harta Anda yang Anda masukkan. Hati-hati, zaman Allah tidak main-main itu harta. Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Nabi SAW mengatakan, ada orang yang jauh perjalanannya, tubuhnya berdebu, kulitnya mengkerut, rambutnya acak-acakan. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Nabi melihat orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, fa anna yustajabalah. Bagaimana mungkin doanya orang ini dikabulkan oleh Allah? Kata para ulama, sesungguhnya orang ini berdoa memenuhi syarat doa supaya bisa dikabulkan. Dia musafir, doanya mustajab. Kemudian yang kedua, dia orang fakir, doanya mustajab. Dan dia mengangkat tangannya dan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Tapi Nabi SAW mengatakan, fa anna yustajabalah. Bagaimana mungkin doanya orang ini dikabulkan? Di mana dia adalah orang yang suka memakan makanan yang haram, suka meminum minuman yang haram, bajunya baju dari haram. Fa anna yustajabalah. Maka bagaimana mungkin doa orang seperti ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya nasihat para ulama, harta yang haram harus dibersihkan dari tubuh. Tidak akan merasakan nikmatnya beribadah orang yang tumbuh dengan perkara-perkara yang haram. Tidak bisa merasakan nikmat. Karena kenapa? Allah menghalangi tubuh dengan kenikmatan beribadah, dengan penghalangnya adalah harta yang haram. Dan tidak terangkat ibadah seseorang sampai dia melepaskan dirinya dari perkara yang haram. Makanya selesaikan zaman Allah. Jangan kisah-pilihkan. Karena boleh jadi inilah yang menghalangi Anda mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjanjikan orang yang senantiasa bertaubat dengan kemenangan. Makanya orang yang senantiasa beristighfar, memperbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, aku bertobat kepada Allah, aku meminta ampun kepada Allah. Allah mengatakan kepada orang beriman yang senantiasa istighfar dan bertobat kepada Allah, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian wahai orang-orang beriman. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, beriman dengan negeri akhirat, ada hari pembalasan.
Taubatlah kalian wahai hamba-hamba Allah dari perkara zalim. Mungkin anda bisa selamat dari perkara dunia. Mungkin ada orang yang bisa menyewa jaksa, membayar jaksa, bisa lepas dia. Tapi tidak di pengadilan Allah. Allah akan menghisap kita. Tidak ada satupun zaman dalam Allah kecuali kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kalian wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun. Moga-moga dengan taubat yang kalian lakukan di hadapan Allah, kalian mendapatkan keberuntungan hidup di dunia sampai kala kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi zaman rahmat Allah tidak dikatakan orang bertaubat itu sampai terpenuhi 3 perkara. Yang pertama, an-nadamu ala fi'li dzambi. Ketika kita bertaubat kepada Allah, hendaknya muncul perasaan menyesal. Menyesal. Kenapa saya lakukan dahulu? Kenapa saya dahulu melakukannya? Kenapa saya dahulu nepotisme, korupsi, kemudian kalasi, suka menipu orang dan seterusnya. Kita menyesal. Kemudian yang kedua, al-iqla'u 'anidz dzambi tamaman. Hendaknya orang yang melakukan maksiat dosa tersebut benar-benar meninggalkan maksiat dosanya. Tinggalkan zaman dalam Allah. Dan ketahuilah, banyak saudara-saudara kita yang bertanya kepada saya, khususnya pegawai bank. Dan memang zaman dalam Allah yang namanya riba itu diantara dosa besar. Dosa besar. Banyak pegawai bank mengatakan kepada saya, Ustaz, bagaimana saya bertobat dari dosa riba? Ya kalau anda siap 100%, lahir dan batin, tidak ada masalah, kemudian anda meninggalkan dosa riba itu secara mutlak. Tinggalkan. Karena siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga zaman rahmat Allah adalah al-azmu al-aqiyadu ala adamil auda ilaihi. Hendaknya ketika kita bertaubat dari dosa yang kita lakukan adalah berazam di dalam diri kita untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Tapi bagaimana Ustaz kalau kita terjatuh lagi, taubat lagi. Terjatuh lagi Ustaz, taubat lagi. Terjatuh lagi Ustaz, taubat lagi. Jam berapa lagi? Sisa berapa? Sepuluh menit ya. Taib. Saya tuntaskan supaya habis. Nanti masuk pembahasan yang berikutnya. Kemudian yang ke-8. Kalau kita ditimpa musibah, perbanyak bersedekah. Perbanyak berbuat baik. Kenapa? Zaman rahmat Allah. Ini sungguh sangat luar biasa. Nabi SAW menyebutkan, di antara sebab orang itu dipercepat kesembuhannya oleh Allah adalah dengan memperbanyak bersedekah. Nabi SAW mengatakan, da'u mardakum bis sadaqah. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif. Sebagian ulama menguatkannya hadis ini. Adalah obati orang sakit di antara kalian dengan memperbanyak bersedekah. Jadi kalau sudah makin datang ke dokter ini, datang ke dokter hebat, katanya orang hebat, katanya orang profesornya dokter, katanya orang spesial, anda belum sembuh, perbanyak bersedekah. Perbanyak berbuat baik. Daripada wanta habis berobat, mending bersedekah. Moga-moga nanti kalau rajin ke bersedekah, Allah cabut pelan-pelan penyakit kita. Perbanyak bersedekah zaman Allah kepada orang yang membutuhkan dan kepada orang yang meminta-minta. Kemudian yang ke-9 adalah berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Ini berat memang. Kalau kita tahu orang ini yang mensihir saya, orang ini yang menyakiti saya, kemudian kita diperintahkan, dianjurkan berbuat baik, memang berat. Akan tetapi ketahuilah zaman rahmat Allah, memaafkan manusia yang menyakiti kita, balasannya surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hambaku kata Allah,
bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Allah yang Allah siapkan 7 langit dan 7 bumi luasnya. Dan di antara sifat orang-orang yang diberi jaminan surga, wal kadhiminal ghaiz, adalah orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu marah. Dia tidak membalas padahal dia bisa membalas. Misalnya ni mbak je ki tampilin ki. Kira-kira mau balas tidak? Kalau ada yang pukul ki, ada yang sakiti kita kemudian mengatakan saya maafkan kamu, saya doakan semoga kamu selamat. Palingan kita si mbak je ki setundrung ki. Nairo ni mbak je gratis. Tetapi itulah yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ketika Fathul Makkah, ketika hari penaklukan kota Mekah, itu kan orang kafir Quraisy sudah was-was, mati mija balas dendam Muhammad dengan sahabatnya. Kita pernah usir mereka, kita pernah perangi mereka, kita pernah membunuh keluarga mereka. Ketika Fathul Makkah, Nabi berjalan menuju Mekah dalam keadaan menunduk, dan beliau mengatakan, sesungguhnya hari ini tidak ada darah yang ditumpahkan, tidak ada perang yang kemudian kita berkecamuk. Hari ini adalah hari kemuliaan dan kasih sayang. Coba lihat, Nabi tidak membalas. Andaikan Nabi SAW ingin hanguskan kafir Quraisy yang banyak membunuh para sahabat, Nabi mudah melakukannya. Tetapi tidak. Nabi kita adalah Nabi Rahmah. Nabi kita adalah Nabi pemaaf. Nabi kita suka memaafkan orang lain. Maafkan zaman rahmatullah. Sebagaimana Allah mencintai pemaaf. Kalau ada yang menyakiti kita, maafkan, bismillah. Ada yang memfitnah kita, bismillah, maafkan saja. Karena sesungguhnya jiwa pemaaf adalah jiwa yang tenang. Ada yang menggibah kita, biaskan. Moga Allah memaafkannya. Ada yang menuduh kita, maafkan. Karena sesungguhnya kita mengharapkan balasan yang besar di sisi Allah. Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Mereka mampu menahan amarahnya dan mereka memaafkan manusia. Terakhir, zaman rahmatullah, yang ke-10. Di antara sebab untuk agar kita cepat berobat, di samping kita berobat kimia, berobat duniawiyah, adalah dengan menguatkan tauhid tak kepada Allah. Apa artinya tauhid? Tidak ada yang kalah tauhid zaman rahmatullah. Tauhid adalah sebab penciptaan langit dan bumi. Tauhid sebab Allah menciptakan syurga dan neraka. Dengan tauhid Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan jin dan manusia itu beribadah hanya kepadaku. Maka ketika kita ditimpa musibah, kembalikan semuanya kepada Allah. Ketika kita ditimpa dengan sesuatu yang kita tidak sukai, kembalikan kepada Allah. Ketika anda ditimpa musibah penyakit, ketahuilah penyakit datang dari Allah. Tidak berjalan penyakit kecuali dengan izin Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa bersabar, menguatkan tauhid, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjalani dan bersabar menghadapi berbagai macam musibah, bencana, malapetaka, penyakit yang menimpa kita. Maka inilah zaman rahmatullah, 10 perkara silakan amalkan. Mudah-mudahan kita semuanya kuat menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian. Mungkin kita mengatakan, Ustaz, sampai kapan kita diuji? Capek kan diuji? Ketahuilah zaman rahmatullah, manusia tidak akan pernah lepas dari ujian sampai mati. Tidak bisa kita lari. Ustaz tidak mau sakit, Ustaz, tak bisa kita. Ustaz tidak mau menangis, Ustaz, tak bisa. Ustaz tidak mau lapar, tak bisa. Ustaz tidak mau begini, tidak mau begitu, Ustaz. Tidak bisa. Dunia penuh dengan ujian. Dunia penuh dengan musibah. Karena Allah menciptakan dunia supaya kita diuji di dunia ini. Ketika kita diuji dengan kekayaan, Allah ingin lihat kita bisa bersyukur tidak. Karena banyak orang ketika diuji dengan kekayaan, dia berponga-ponga, dia berpoya-poya, dia lupa Allah, dia kemudian melakukan maksiat. Dan kedua, ketika dia ditimpa musibah, diuji penyakit, diuji kefakiran, diuji perceraian, diuji kesempitan rezeki, maka Allah ingin melihat hambanya, apakah orang ini masih beriman atau tidak? Apakah dia masih bisa bersabar dengan ketentuan dan ketetapan Allah? Dan tidak ada yang bisa melewati ujian ini kecuali orang yang beriman di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah rahmatullah,
Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.